Kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk memahami bahwa pembangunan yang tertib berdasarkan tata ruang akan membawa manfaat yang sangat besar bagi semua pihak untuk masa kini maupun masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ATR BPN Kepri bersama saya Sylvia Rahma. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang dari jauh ya Pak ya, dari Lingga. Tapi sebelum itu saya ingat kepada Sobat ATR semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube-nya Kanwil BPN Kepri. Selamat datang Bapak Taufikur Rahman, Sarjana Hukum selaku Kasih Penataan dan Pemberdayaan di Kanta Kabupaten Lingga. Gimana Pak hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah hari ini sehat, kita sedang berpuasa ya. Untuk teman-teman semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat dan tetap gerilya dalam melaksanakan tugas di BPN. Jadi Pak Taufik ini selain sebagai ASN di Kementerian ATR BPN juga sebagai musisi ya Pak ya. Dan pembuat lagu. Salah satu lagunya itu Kepri Bersama Untuk Maju. Bener ya Pak ya? Betul sekali. Bakal ngeluarin lagunya bermanfaat buat teman-teman semua. Iya, udah sering didengar setiap hari. Tapi kita hari ini nggak ngomongin musik Pak. Kita hari ini ngomongin yang agak-agak teknis ya Pak ya. Baik. Oke. Ibu Sylvie. Oke, hari ini pembahasan kita tentang KKPR. Nah, bagi masyarakat awam mungkin belum terlalu familiar Pak. Mungkin lebih familiarnya sama KPR. KPR. Ya, KPR rumah ya Pak ya. Nah, sebenarnya KKPR sendiri itu apa Pak? Maksudnya penjelasannya seperti apa? KKPR itu ya merupakan singkatan ya. Iya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Gitu. Jadi setiap pemanfaatan ruang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi KKPR ini merupakan dokumen untuk memastikan setiap kegiatan atau usaha di atas lokasi bidang tanah tersebut sesuai dengan tata ruang. Jadi tata ruang ini ibarat aturan zonasi. Di situ ada pertambangan, pariwisata, pertanian, dan jenis-jenis tata ruang lainnya yang diatur dalam peraturan tata ruang. Jadi artinya KKPR ini suatu dokumen untuk memastikan agar setiap usaha atau kegiatan di lokasi tersebut tidak bertentangan dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Berarti khusus untuk usaha ya Pak ya? Tidak. Tidak juga. Jadi KKPR ini juga ada yang non berusaha. Oke. Untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun kegiatan strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berarti Pak KKPR ini itu sama seperti izin lokasi, seperti yang kita tahu sebelumnya kan namanya Lebih izin tepatnya lokasi. KKPR itu merupakan dokumen untuk memastikan bahwasanya kegiatan lokasi yang akan dilakukan usaha atau kegiatan itu sesuai dengan tata ruang, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk terkait dokumen KKPR ini Pak, kewenangan dari siapa nih? Dari BPN kah? Atau dari instansi lain mungkin? Kewenangannya itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa KKPR itu adalah salah satu hak atas tanah. Gimana menurut pendapat Bapak? Hal tersebut perlu diluruskan terkait KKPR itu bukan hak atas tanah seperti hak guna bangunan atau hak guna usaha ataupun hak milik. KKPR itu merupakan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi itu dua hal yang berbeda dengan hak atas tanah. Sedangkan hak atas tanah itu merupakan hak keperdataan. Jadi setiap pemegang hak atas tanah itu memiliki wewenang untuk memanfaatkan dan menggunakan tanahnya. Jadi dua hal ini berbeda, tapi saling keterkaitan. Jadi saling keterkaitan. Contoh kasus misalnya, setiap orang itu ada seseorang ya memiliki sertifikat tanah hak milik di suatu area tertentu. Sertifikat tanah tersebut
memiliki tata ruang pertanian. Oke. Kemudian tidak serta-merta seseorang tersebut dapat membangun industri di atas lokasi tersebut. Yang artinya meskipun dia memiliki hak keperdataan, hak atas tanah, dia memiliki tanah tersebut, dia tidak serta-merta bisa melakukan kegiatan atau usaha di atas lokasi tersebut. Dia harus mengikuti aturan terkait tata ruang. Jadi sertifikat hak atas tanah itu dengan tata ruang tadi itu saling berkaitan. Dalam hal ini KKPR itu sangat diperlukan di dalam kegiatan usaha. Jadi dua hal ini berbeda tapi saling terkait. Seperti itu. Oke, berarti Pak kalau KKPR itu terkait tata ruangnya. Kalau hak atas tanah itu terkait dengan kepemilikan secara hukumnya. Betul ya Pak sekali. Ya. Jadi KKPR itu merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan hak atas tanah itu merupakan bukti kepemilikan atau hak keperdataan seseorang. Jadi hak atas tanah itu kan berbicara siapa yang memiliki tanah tersebut gitu. Sedangkan KKPR itu berbicara fokusnya adalah kegiatan apa yang boleh atau tidak dilakukan di atas lokasi bidang tanah tersebut. Oke. Jelas sih Pak. Sangat jelas penjelasannya Pak ya. Nah, dasar dari KKPR itu kita menggunakan PP nomor 28 tahun 2025. Betul ya Pak ya? Ya, apa saja yang diatur di dalam peraturan tersebut? Di dalam PP 28 tersebut mengatur terkait dengan KKPR merupakan persyaratan dasar untuk perizinan berusaha berbasis risiko. Artinya sebelum pelaku usaha atau seseorang mengurus izin usaha lainnya, terlebih dahulu mengetahui terkait dengan kesesuaian tata ruangnya, yaitu diwujudkan dengan pengurusan dokumen KKPR. Jadi di dalam alur KKPR tersebut ada yang namanya konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kemudian persetujuan KKPR dan pernyataan mandiri. Seperti itu. Jadi untuk konfirmasi KKPR tadi dilaksanakan apabila RDTR, rencana detail tata ruang, sudah terintegrasi di sistem OSS. Yang artinya apabila pelaku usaha atau masyarakat mendaftarkan KKPR yang nantinya akan diterbitkan secara cepat karena sistem membaca zonasi secara otomatis. Itu dampak dari integrasi RDTR tadi. Pemerintah sedang berusaha mempercepat di dalam penerbitan atau di dalam rancangan RDTR di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk nanti ke depannya setiap kegiatan KKPR akan lebih cepat, transparan, terukur, dan berbasis data. Kemudian kita lanjut dengan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang PKPPR tadi ya. Persetujuan itu artinya itu dilaksanakan apabila RDTR belum tersedia dan terintegrasi di sistem OSS. Jadi RDTR-nya itu belum tersedia dan belum ditetapkan oleh pemerintah. Maka itu perlu kajian teknis dari instansi terkait. Salah satu contoh BPN. BPN itu melakukan kajian pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan Permen 12 tahun 2021. Terkait pertimbangan teknis pertanahan tersebut nanti melakukan teman-teman BPN itu melakukan kajian terkait teknis pertanahan seperti penguasaan tanahnya, kepemilikan tanahnya, ketersediaan tanahnya, kemudian terkait dengan kajian spasialnya dan kajian teknis lainnya terkait pertanahan, yang mana nantinya itu sebagai pertimbangan sebagai pengambil keputusan untuk menerbitkan dokumen KKPR. Kemudian ada yang ketiga tadi, pernyataan mandiri. Pernyataan mandiri itu dibuat untuk pelaku usaha atau UMKM. Jadi pemerintah memberikan kemudahan dan memberikan atensi kepada pelaku UMKM untuk melakukan permohonan PKPPR atau KKPR ya. Jadi diberi kemudahan hanya dengan self declaration atau pernyataan mandiri bahwasannya lokasi yang dimohon tersebut sesuai dengan tata ruang. Jadi beda syarat-syaratnya antara usaha menengah dan besar dengan UMKM. Jadi pemerintah
dalam hal ini memberikan kemudahan. Nah, kita merujuk pada layanan di BPN, Pak. Pada layanan pertanahan apa kita mengharuskan urus KKPR-nya dulu nih sebagai salah satu syarat? Misalnya dalam pengurusan apa, Pak? Dalam pengurusan permohonan pertama kali, sertifikat pertama kali. Jadi apabila di dalam bidang tanah tersebut dilakukan kegiatan usaha, misalnya seperti pariwisata atau industri atau pertambangan, maka wajib mengurus izin KKPR. Seperti itu. Baik, berarti dalam prosedur pengurusan dari alas hak sertifikat itu jika tata ruangnya dicek di sistem pariwisata atau pertambangan atau industri mungkin, berarti harus ada dokumen KKPR dulu ya Pak ya, untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Benar seperti itu ya Pak ya. Oke. Berbicara tentang usaha, itu ada namanya usaha kecil ya Pak ya, seperti UMKM. Apakah perlu juga? Ya, sangat perlu. UMKM itu diatur di dalam PP 28 tahun 2025. UMKM itu diberikan kemudahan yang sebelumnya saya katakan. Jadi pelaku usaha itu hanya dipersyaratkan membuat pernyataan mandiri bahwa di lokasi tersebut yang mereka usahakan sesuai dengan tata ruang dan syarat-syarat pendukung lainnya. Ini menurut saya sangat mudah, karena syarat-syarat yang diberikan itu tidak seberat atau tidak banyak seperti pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha besar. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengurusan dokumen KKPR ini Pak, gimana alurnya? Masyarakat harus kemana? Dan apa saja proses yang harus dilalui? Masyarakat bisa membuka website oss.go.id. OSS ini merupakan sistem perizinan berusaha yang dibuat oleh Menteri Investasi atau BPKM secara elektronik sistemnya. Jadi di situ akan ada informasi-informasi yang detail dan informatif untuk masyarakat dalam pengurusan KKPR yang akan diajukan. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Berarti KKPR itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan berusaha saja Pak ya? Ya, betul. Berarti untuk non berusaha kan juga diperlukan ya Pak? Ya, betul. Ya, untuk non berusaha itu salah satu contohnya untuk fasilitas sosial dan kegiatan strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti informasi yang telah Bapak sampaikan ini bermanfaat sekali dan cukup jelas ya Pak ya, bagi masyarakat yang mungkin kurang mengerti apa itu KKPR, karena mungkin tidak semua masyarakat yang mengurus itu ya Pak ya. Iya. Kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk memahami bahwa pembangunan yang tertib berdasarkan tata ruang akan membawa manfaat yang sangat besar bagi semua pihak untuk masa kini maupun masa depan. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Taufik. Nah, sebelum saya tutup podcast ini, saya juga punya pantun terkait KKPR. Pergi ke pasar membeli gitar dipetik, merdu suaranya. Jangan lupa urus dokumen KKPR agar tata ruang sesuai rencana. Terima kasih kepada Pak Taufik yang telah meluangkan waktunya jauh-jauh ke Tanjung Pinang ya Pak ya, dari Lingga, untuk memberikan ilmu dan menambah wawasan bagi Sobat ATR BPN semua. Semoga apa yang Pak Taufik sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Sylvia Rahma pamit undur diri dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang menarik pastinya. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Sobat ATR BPN yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.